Kami silakan Pak Subianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LP3M Universitas Borneo Tarakan dan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah MKWU yang berkesempatan hadir pada kegiatan pelatihan kita hari ini. Pertama-tama sekali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian hari ini. Beberapa waktu yang lalu, panitia melalui Ibu Dr. Suci, saya biasanya memanggil beliau Mbak Iu, menghubungi saya untuk meminta kesediaan saya menjadi narasumber pada hari ini. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini tentang penyusunan penilaian daring, yang nanti esensinya akan banyak kita berbicara pada penilaian berbasis proyek. Nah, Mbak Suci ini dengan saya kebetulan satu program studi di S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Kami sama-sama angkatan 2016 meskipun tidak satu kelas. Dari tadi saya itu mencari-cari apa kira-kira yang bisa saya hubungkan antara saya dengan Universitas Borneo Tarakan. Jadi setelah saya mengingat Mbak Suci, saya akhirnya sadar bahwa tampaknya Universitas Borneo Tarakan ini sengaja mengirimkan Mbak Suci ke Jogja untuk mempercepat kelulusan saya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum saya berniat untuk mengajukan seminar instrumen, Mbak Suci ini yang ngoyak-ngoyak saya, ayo Mas kita segera seminar instrumen bareng saya gitu. Akhirnya ya sudah, saya terpaksa untuk mengikuti beliau dan alhamdulillah saya bisa melewatinya dengan baik. Nah, ketika kami sudah sama-sama selesai penelitian, Mbak Suci juga yang ngoyak-ngoyak saya, ayo kita cepat segera ini uji seminar hasil disertasi gitu. Saya waktu itu memang belum ada rencana untuk seminar disertasi, seminar hasil. Nah, karena oyak-oyakan Mbak Suci ini akhirnya saya bisa menyelesaikan melewati tahap itu dan alhamdulillah saya bisa selesai lebih dulu daripada beliau tampaknya. Jadi tampaknya memang Universitas Borneo Tarakan ini melalui Mbak Suci cukup memiliki andil dalam kelulusan saya, Mbak. Nah, jadi sedikit ingin mengulas tentang penilaian daring, karena kalau kita berbicara tentang penilaian daring, sebenarnya konsep prinsip penilaian-penilaian itu sama sebenarnya meskipun itu dilakukan secara offline. Nah, ketika kemudian saya mendapatkan topik ini dari Mbak Suci, lalu kemudian tiba-tiba pikiran saya melayang ke 2 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu ketika pandemi COVID-19 melanda di seluruh negeri, dunia pendidikan ini seolah-olah dipaksa untuk terbangun dari tidur panjangnya dan melihat dunia saat ini sudah sangat berubah, kemudian teknologi sudah sedemikian majunya dan lebih seringnya dunia pendidikan lebih sering tertinggal beberapa langkah di belakang dunia industri di dalam mengaplikasikan teknologi di dalam pembelajarannya atau penilaian yang kita lakukan di kampus. Nah, jadi trennya ketika COVID-19 melanda kita harus dipaksa kemudian menjadi habit kita untuk melakukan pembelajaran secara online dan juga tentunya penilaian secara online. Nah, berbicara tentang penilaian dan pembelajaran Bapak Ibu, ini 2 komponen pendidikan yang sama pentingnya, bahkan penilaian ini bisa kita anggap sebagai satu kunci yang bisa menentukan satu mutu dan keberhasilan pendidikan. Namun, terkadang kedua hal ini dipandang sebagai sesuatu yang terpisah. Nah, apalagi kalau berbicara tentang penilaian online. Beberapa dekade yang lalu mungkin kita diperkenalkan dengan istilah-istilah CAT dan seterusnya. Lalu kemudian ketika pandemi melanda ini ada banyak sekali teknik-teknik penilaian online yang sudah kita adaptasikan. Namun Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang penilaian online, ada terobosan-terobosan baru yang saat ini sudah belum begitu banyak diadaptasikan ya di dalam proses penilaian yang kita kenal sebagai deep learning atau machine learning, algoritma, artificial intelligence dan seterusnya. Nah, dunia penilaian itu sudah merambah ke sana. Tentang deep learning, beberapa waktu yang lalu ada diskusi-diskusi tentang mana yang baik itu antara penilaian pilihan ganda, multiple choice atau penilaian IC atau uraian. Ada 2 ahli pengukuran yang cukup ternama di Indonesia mengatakan bahwa kalau kita mau mencari baik
dan tidaknya maka pilihan ganda menjadi baik. Lalu kemudian saya menimpali apa yang disampaikan oleh beliau itu bahwa berbicara tentang baik dan tidak baiknya penilaian pilihan ganda dan IC hari ini itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena teknologi sudah sedemikian majunya. Kalau kita berbicara tentang efisiensi, kemudian ekonomis, maka machine learning, deep learning, artificial intelligence itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh multiple choice melalui mungkin CAT itu sama lebih akuratnya, sama lebih cepatnya dan efisiensinya dengan apa yang kita lakukan hari ini atau beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi tentang pembelajaran penilaian ini sudah sedemikian majunya. Kita hari ini mungkin masih berbicara tentang penilaian online menggunakan Google Form ya, kalau dipaksakan harus menggunakan Google Form atau metode-metode atau media yang lainnya. Tetapi sebenarnya di luar sana Bapak Ibu dan juga sudah mulai merambah di Indonesia beberapa penelitian yang saya lihat sudah ke deep learning atau penggunaan artificial intelligence di dalam proses penilaian. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Oke. Itu sedikit pengantar dari saya tentang tren penilaian saat ini. Nah, oke, sebelum kita memulai ke inti materi, saya ingin memulainya dari sini, Bapak Ibu, bahwa penilaian pembelajaran ini merupakan amanah dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi. Bahwa di dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran ini merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini saya memberikan garis tebal Bapak Ibu tentang proses dan hasil belajar mahasiswa. Artinya apa? Ada dua hal yang bisa kita nilai di sini, yaitu proses pembelajaran dan hasil belajar. Namun di dalam praktek penilaian yang kita lakukan selama ini tidak jarang, bahkan lebih seringnya kita menitik beratkan pada hasil pembelajaran melalui serangkaian tes yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi ini landasan kita untuk berbicara lebih jauh tentang penilaian Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian teknik-teknik penilaian proses atau penilaian hasil belajar itu bisa kita lakukan? Nanti akan saya jabarkan lebih ini. Bahwa ketika perkuliahan di awal semester kita, sebelum semester dimulai, kita diwajibkan untuk membuat RPS, dan di dalam RPS itu juga seharusnya sudah tercantum di situ teknik penilaian, kemudian kriteria dan jenis penilaian apa yang akan kita gunakan. Namun Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ini hanya terjadi di kampus saya dan bukan menjelek-jelekan, tapi menurut beberapa pengalaman dan pengamatan saya di beberapa kampus juga terjadi bahwa meskipun di dalam RPS itu kita sudah mencantumkan bla 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 tentang penilaian, tetapi di dalam prakteknya toh di lampiran juga tidak ada. Jadi penilaian ini selalu dianggap sebagai pre-memori. Saya analogikan ke misalkan guru di sekolah menengah misalkan. Di awal mereka sudah diminta untuk membuat RPP. Di dalam RPP itu sudah ditentukan kompetensi dasar, kemudian materinya, indikator tujuan pembelajaran. Nah, ketika sudah sampai pada penilaian pembelajaran, ini seringkali dianggap pre-memori, karena mungkin bagi seorang guru mungkin sulit atau seperti apa, saya tidak terlalu paham, karena kalau kita lihat sebenarnya penilaian pembelajaran ini juga nggak sesulit-sulit amat gitu. Nah, jadi ini seringkali dianggap pre-memori. Ini pun terjadi di perguruan tinggi Bapak Ibu. Kenapa kok bisa seperti ini gitu? Kita sudah menyusun RPS sedemikian rupa, namun ternyata di dalam lampiran tidak ada instrumen yang akan kita gunakan di dalam penilaian. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu bahwa penilaian pembelajaran ini merupakan amanah dari Permendikbud yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan untuk melihat bagaimana capaian pembelajaran lulusan. Nah, di dalam tentang penilaian tidak sedikit sekali kita ini ada saya ingin menyamakan persepsi dulu sebelum kita masuk ke inti materi ini ya, tentang beberapa istilah-istilah yang terkadang dicampur adukan dan penggunaannya terkadang saling tumpang tindih, yaitu tentang tes, kemudian pengukuran, penilaian, evaluasi. Lebih seringnya Bapak Ibu pendidik, baik itu guru maupun dosen, sebagian menganggap bahwa penilaian itu adalah tes.
Nah, kalau kemudian kita menganggap bahwa penilaian ini adalah tes, maka apa yang kita sebut sebagai penilaian proses, yaitu bisa mungkin project based learning-nya, project based assessment-nya, mungkin rubrik, portofolio atau dan yang lainnya, itu wassalam. Kalau kita menganalogikan atau menyamakan makna dari penilaian ini dengan tes. Padahal ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu, apalagi evaluasi, apalagi pengukuran. Jadi istilah-istilah ini seringkali digunakan secara tumpang tindih dan cenderung disamakan. Saya ingin menyamakan persepsi kita tentang ini dulu sebelum kita masuk ke inti materi. Nah, pertama tentang tes. Tes itu apa sih sebenarnya? Yaitu seperangkat pertanyaan atau tugas untuk memperoleh informasi mengenai suatu atribut. Jadi di sini di tes ini kalau kita bicara tentang tes ada juga yang non tes. Ini hanyalah sebagian kecil atau unit yang paling kecil di dalam proses evaluasi. Ada lagi yang lebih kecil yaitu butir soal. Jadi ini adalah alat kita sebenarnya untuk memperoleh data atau informasi mengenai suatu atribut atau karakteristik suatu objek yang kita amati. Nah, kalau pengukurannya yaitu pemberian angka atau upaya untuk mengkuantifikasikan atribut-atribut tertentu sehingga kita memperoleh angka dari hasil yang kita ukur, dari objek yang kita ukur. Contohnya seperti ini, misalkan saya ingin mengukur berat badan saya yang semakin bertambah setelah di Solo, Mbak Sisi. Nah, misalkan nih saya ingin mengukur berat badan saya, alat yang saya gunakan tentu saja timbangan. Itu adalah alat ukur, instrumennya. Nah, kegiatan yang saya lakukan untuk memperoleh angka tentang berapa berat badan saya itu adalah pengukuran. Jadi, upaya untuk mengkuantifikasikan atribut atau objek atau karakteristik dari orang yang akan kita nilai. Itu adalah pengukuran. Nah, sementara penilaian yaitu menentukan nilai suatu objek berdasarkan kriteria tertentu, dan ini merupakan satu kegiatan untuk menafsirkan hasil pengukuran. Nah, sementara evaluasi, disinilah kita kemudian membuat satu pertimbangan, kemudian membuat satu keputusan tentang program atau program pembelajaran atau aktivitas yang sudah kita lakukan. Nah, dari evaluasi inilah kemudian kita bisa melakukan refleksi apa yang perlu kita perbaiki untuk program-program serupa di masa yang akan datang. Jadi ini konsep-konsep ini seringkali digunakan secara tumpang tindih dan pemahaman atau pemaknaannya itu seringkali disamakan. Padahal ini sesuatu yang sangat berbeda. Jadi kalau boleh dibilang penilaian, pengukuran, tes itu merupakan bagian dari evaluasi. Nah, kemudian berikutnya, berbicara tentang penilaian, ada setidaknya 3 pendekatan yang kita gunakan untuk berbicara tentang penilaian ini, untuk melihat penilaian ini. Bapak Ibu saya yakin tidak terlalu asing dengan istilah-istilah ini, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Jadi kalau penilaian konvensional itu cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajarnya mahasiswa. Dan dalam konteks ini, penilaian itu selalu diposisikan seolah-olah sebagai satu kegiatan yang terpisah di dalam proses pembelajaran. Padahal seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dua hal ini itu nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian pemanfaatan penilaian ini kan seharusnya bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar seperti yang disampaikan seperti yang diamanatkan oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu, bukan hanya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, tetapi juga untuk menilai bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Nah, jadi penilaian itu menurut pendekatan yang kita seharusnya gunakan di dalam proses penilaiannya harus dilihat dalam 3 pendekatan ini. Yang pertama assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Jadi apa ini assessment of learning ini? Jadi kalau assessment of learning itu dia lebih merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Bapak Ibu biasanya melakukannya melalui UTS, PTS ya kalau sekarang
PAS dan seterusnya. Ini assessment of learning untuk melihat bagaimana capaian pembelajaran yang sudah dicapai oleh mahasiswa ketika akhir pembelajaran, mungkin dalam satu pembelajaran atau dua kali pertemuan dan seterusnya. Nah, proses pembelajaran itu selesai tidak harus selalu di akhir semester ya. Bisa mungkin dalam satu topik kajian tertentu, kemudian itu selesai, kita nilai bagaimana hasil pencapaian mahasiswa terhadap materi tersebut, itu juga bisa menjadi bagian dari assessment of learning, Bapak Ibu. Nah, kemudian tujuannya apa? Untuk memberikan terhadap hasil program pembelajaran. Di sini dosen itu sebagai penilai kunci dan perannya sebagai apa? Untuk menilai capaian hasil belajar. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, assessment for learning. Ini merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau melakukan improvement terhadap hasil pembelajaran mahasiswa. Nah, dengan assessment for learning ini, dosen dapat memberikan semacam umpan balik kepada mahasiswa, bagaimana kemudian progres pembelajaran yang bisa dilakukan, apa yang harus dikembangkan atau ditingkatkan dan seterusnya. Jadi assessment for learning ini itu bisa dimanfaatkan oleh dosen untuk meningkatkan performa dan memfasilitasi mahasiswa dalam berbagai bentuk penilaian formatif, mungkin bisa penilaian proyek, penugasan, presentasi dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini ya. Nah, kalau assessment for learning ini jelas tujuannya adalah menyediakan informasi untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Penilai kuncinya juga dosen dan tugasnya di sini adalah memberikan umpan balik agar penilaian itu bisa mencapai satu prinsip-prinsip yang kita kenal sebagai edukatif dan seterusnya. Nanti akan kita bahas ke sana. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, assessment as learning. Ini mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu sebagai penilaian formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Nah, perbedaannya kalau assessment for as learning ini, di sini kita bisa melibatkan mahasiswa secara aktif di dalam kegiatan penilaian pembelajaran. Jadi mahasiswa di sini diberikan kesempatan atau pengalaman untuk belajar menilai capaian diri mereka sendiri. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan di dalam dengan pendekatan assessment as learning ini, seperti misalkan peer assessment atau penilaian teman sebaya, atau self assessment atau penilaian diri dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan di dalam pendekatan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, selama ini jelas kalau kita melihat dari tiga pendekatan ini, pendekatan mana yang lebih dominan digunakan di dalam proses penilaian di kampus? Tentu saja yang paling sering kita lihat adalah assessment of learning dalam berbagai bentuknya, seperti misalkan UPTS ataupun PAS dan sejenisnya. Ini yang paling sering dan paling dominan, padahal seharusnya adalah untuk meningkatkan agar penilaian yang kita lakukan ini bisa kita gunakan untuk melakukan improvement terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa. Seharusnya assessment for learning ini dan assessment as learning ini bisa kita terapkan atau kita gunakan di dalam praktek penilaian di dalam kelas kita. Nah, masih berdasarkan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, bahwa setidaknya ada 3 domain atau 3 kompetensi yang bisa kita ukur, yaitu domain kognitif, kemudian psikomotor, dan afektif. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata domain kognitif ini memiliki porsi yang cukup besar di dalam praktek penilaian pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu, yaitu untuk melihat bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang satu topik yang sudah kita sampaikan. Di sini ada beberapa indikator seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai kepada mencipta. Ini lebih memiliki porsi yang lebih besar di dalam proses penilaian yang kita lakukan. Nah, kemudian ada juga psikomotor tentang keterampilan. Ini juga kadang-kadang kita lakukan tetapi jarang, melalui misalkan praktek-praktek penugasan kepada mahasiswa, lalu kemudian mereka diminta untuk melakukan presentasi. Di situ kita bisa melihat dan mengukur bagaimana penguasaan mereka terhadap terhadap materi, bisa masuk ke kognitifnya juga. Tapi bagaimana skill mereka untuk melakukan komunikasi melalui presentasi yang mereka lakukan.
Nah, kemudian afektif, ini tidak kalah pentingnya di dalam kompetensi yang harus kita nilai Bapak Ibu, bahwa untuk skill atau keterampilan di abad 21 ini bukan hanya lagi semata-mata menekankan pada intellectual quotient, tetapi lebih dari itu emotional quotient seperti spiritual quotient juga itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan afektif ini, hal-hal yang berkaitan dengan domain afektif ini, dan ini jarang sekali kita nilai di dalam proses pembelajaran kita. Kalau kita berbicara, tadi saya sedikit menyinggung tentang skill abad ke-21, bahwa di abad ke-21 ini mahasiswa kita seharusnya dibekali oleh keterampilan C4 itu tentang communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Nah, seharusnya inilah yang kita jadikan sebagai dasar kita untuk menentukan satu penilaian. Nah, dan ini domain-domain tersebut itu masuk ke dalam ranahnya afektif, juga masuk ke dalam ranahnya kognitif dan psikomotor. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan penilaian apa yang akan kita nilai, domain apa saja. Nah, kalau boleh jujur, tentu saja saya juga sebagai pendidik pernah menjadi guru di SMP, lalu kemudian sekarang menjadi dosen. Penilaian-penilaian dari ranah kognitif ini masih menjadi menjadi lebih dominan kita lakukan selama proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian berikutnya, berdasarkan Permendikbud ini nomor 3 tahun 2020, ada setidaknya ini ada 5 prinsip-prinsip penilaian yang harus kita terapkan di dalam melakukan penilaian. Dan kalau tidak salah, prinsip-prinsip penilaian ini menjadi bagian dari instrumen MONEF dan audit. Jadi Bapak Ibu sebenarnya entah sadar atau tidak, sebenarnya Bapak Ibu sudah di MONEF, apakah penilaian yang sudah kita lakukan itu sudah menerapkan prinsip-prinsip ini. Jadi di sini ada 5 prinsip penilaian yang harus kita lakukan. Yang pertama edukatif, kemudian autentik, objektif, lalu akuntabel, dan transparan. Pertama dari prinsip edukatif ini, apa sih sebenarnya? Jadi penilaian ini diharapkan bisa memotivasi mahasiswa agar apa? Agar mampu pertama memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan kedua meraih capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan kemampuan metakognisi ya Bapak Ibu. Jadi penilaian yang bagaimana yang bisa memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajarnya, ini berkaitan dengan respon kita sebagai dosen saat menerima dan memeriksa jawaban yang terkait dengan tugas-tugas mahasiswa. Ada apa tidak gitu motivasi yang diberikan di situ? Bagaimana feedback yang kita berikan? Ini keliru misalkan, sebaiknya bagaimana, dan seterusnya bagaimana. Jadi ada arahan yang cukup jelas dari dosen untuk mahasiswa dan untuk melakukan improvement terhadap kinerja yang mereka lakukan di masa-masa yang akan datang berdasarkan hasil penilaian yang sudah diberikan oleh dosen itu. Jadi di sini ada prinsip edukatif, yaitu penilaian yang bisa memotivasi. Kalau kita gali lebih lanjut ini Bapak Ibu, itu bisa sampai kepada detail bagaimana kita menyusun soal-soal atau butir-butir yang ada di dalam instrumen kita. Bahwa ketika kita memberikan soal, jangan dulu diberikan yang sulit-sulit di nomor-nomor awal agar tidak down duluan mahasiswanya gitu. Itu kalau kita mau kaji lebih jauh tentang prinsip edukatif yang bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa. Nah, kemudian berikutnya prinsip otentik. Prinsip otentik ini penilaiannya yang berorientasi pada pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa penilaian itu tidak cukup dilakukan hanya dengan menggunakan tes tulis seperti yang kebanyakan kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu. Padahal juga kalau kita berbicara tentang tes tulis belum tentu juga kita melalui prosedur-prosedur yang benar di dalam membuat tes tulis seperti ini. Anggaplah misalkan instrumen kita berupa butir tes, butir soal, kalau kita melalui prosedur yang benar ya seharusnya kita membuat kisi-kisinya terlebih dahulu, kemudian di dalam kisi-kisi itu ada kita tentukan semacam capaian sub mungkin CPMK, kemudian materinya apa, indikatornya apa, lalu kemudian soal-soalnya seperti apa dan seterusnya. Itu kalau kita mau membuat kisi-kisi yang berupa penilaian berupa tes.
Namun kita jarang sekali mengikuti prosedur yang seperti ini. Nah, jadi kalau prinsip penilaian otentik ini mengisyaratkan kepada kita bahwa penilaian itu nggak cukup dilakukan hanya dengan menggunakan tes, Bapak Ibu. Jadi penilaian harus merupakan proses yang berkesinambungan pada saat yang bersamaan. Misalkan ketika mahasiswa di dalam kelas kita ada yang bertanya, kemudian menimpali atau menanggapi gagasan-gagasan yang kita sampaikan dengan gagasan orisinal yang mereka miliki, atau mungkin sebelum kita memberikan materi mereka sudah memiliki informasi terlebih dahulu tentang materi yang akan kita sampaikan. Nah, kita harus bisa mengakomodir mahasiswa yang seperti ini. Jadi harus menyiapkan instrumen yang khusus kita gunakan untuk melihat bagaimana keaktifan mahasiswa di dalam proses mengkonstruk pengetahuan mereka selama proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menyiapkan instrumen yang bisa mengcapture kondisi-kondisi seperti ini. Jadi misalkan ketika kita menjelaskan suatu materi, terkadang kan ada mahasiswa yang bisa menimpali kita kemudian melakukan konfirmasi terhadap pemahaman yang mereka miliki kepada kita gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi hal ini harus seperti ini harus kita hargai. Meskipun mungkin terkadang hasil tesnya mahasiswa yang bersangkutan mungkin tidak lebih baik daripada teman-temannya yang tidak terlalu aktif di dalam kelas. Dan sebaliknya kadang-kadang juga mahasiswa yang tidak pernah berbicara di dalam kelas justru performanya di dalam tes tulis justru lebih baik. Nah, jadi jangan kita menggunakan satu teknik penilaian untuk memvonis bahwa si A baik di bidang ini, si B buruk di bidang ini. Jangan. Nah, kemudian berikutnya prinsip objektif. Prinsip objektif ini maksudnya penilaian yang didasarkan pada standar yang sudah kita sepakati antara dosen dengan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai maupun yang dinilai. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, penting sekali bagi kita untuk membuat kontrak pembelajaran di awal semester. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan hal ini ketika kita memulai pembelajaran di awal semester. Kita membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, termasuk mahasiswa juga harus paham bagaimana kemudian mereka nanti akan memperoleh nilai, kemudian dalam konteks ini dihadirkan skor, kemudian bobot, itu sebagai upaya kita untuk menjaga objektivitas kita. Gitu Bapak. Nah, kemudian berikutnya adalah prinsip akuntabel. Di sini penilaian yang dimasukkan di sini adalah penilaian yang sesuai dengan prosedur dan kriteria yang sudah jelas. Nah, dan kemudian disepakati di awal perkuliahan masih terkait dengan kontrak belajar. Dan yang terakhir adalah prinsip transparan. Di sini nilai atau penilaian yang kita lakukan yang sudah sesuai dengan prosedur, kemudian ada hasilnya, ini dapat diakses oleh mahasiswa. Dan kadang-kadang kita ketika sudah memberikan penilaian kepada mahasiswa, tidak jarang loh yang kemudian mereka datang kepada kita untuk sekedar mengkonfirmasi, kenapa kok saya mendapatkan nilai seperti ini, kenapa kok teman saya mendapatkan nilai seperti ini. Nah, kalau kita punya portofolio atau data yang kita gunakan sebagai dasar untuk membuat penilaian, kita tidak akan bingung. Kita bisa memberikan menunjukkan itu kepada mahasiswa bahwa seperti ini loh cara kita melakukan penilaian sehingga mereka bisa puas dengan hasil nilai yang mereka dapatkan. Nah, Bapak Ibu, itu prinsip-prinsip penilaian. Kalau teknik penilaian di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu ada setidaknya ada 6 teknik penilaian yang dipaparkan di sana. Tapi sebenarnya teknik penilaian itu tidak baku harus ke-6-nya kita gunakan, tidak. Kita ini masih terbuka untuk dikembangkan dan ada banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita pilih gitu, bukan hanya terfokus pada ke-6 teknik penilaian itu. Jadi teknik penilaian yang disebutkan di sini masih bisa kita kembangkan, misalkan seperti penilaian diri, kemudian penilaian teman sebaya, penilaian proyek, itu biasanya masuk ke teknik penilaian unjuk kerja. Jadi dari teknik penilaian ini tentu saja Bapak Ibu kita tidak bisa memaksakan bahwa semuanya harus dinilai dengan instrumen rubrik atau portofolio. Nanti kita akan melihat karena di dalam Permendikbud itu ada tiga jenis instrumen yang disebutkan di sana, yaitu rubrik, portofolio, dan karya desain. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan ketiga jenis instrumen itu untuk kita gunakan di dalam teknik penilaian ini. Karena apa? Karena jika teknik misalkan nih, karena jika teknik yang kita gunakan itu adalah tes tertulis misalkan, maka instrumennya di sini jelas. Ya jelas kita menggunakan apa? Menggunakan butir soal, Bapak Ibu.
yang selama ini kita sering mengembangkannya, tetapi seringkali tidak pernah mengembangkan kisi-kisinya. Nah, untuk mengembangkan kisi-kisi ini ada banyak sekali yang harus kita lewati, termasuk sampai pada uji validitas dan realitas. Saya yakin kita jarang sekali yang sampai ke sana. Nah, kemudian kalau unjuk kerja ini kita butuh instrumen misalkan berupa rubrik yang bisa kita gunakan di dalam proses penilaian atau dengan teknik unjuk kerja ini. Kemudian misalkan dalam praktek berbicara misalkan, maka nanti mungkin akan bisa mengembangkan instrumen boleh dalam konteks dalam bentuk checklist, rating scale, kemudian skala penilaian fleksibel untuk menilai unjuk kerja seseorang atau seorang mahasiswa. Nah, kemudian yang partisipasi ini kita bisa membuat instrumen dalam bentuk catatan anekdot juga bisa, kemudian observasi ini kita juga bisa menggunakan rubrik, kemudian lembar observasi, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika semua teknik penilaian ini, instrumen penilaian, hasil penilaian yang sudah kita hasilkan di dalam satu semester itu kita kumpulkan, maka kemudian itu disebut sebagai portofolio yang kita kemudian jadikan dasar untuk membuat penilaian atau nilai akhir. Nah, jadi apa yang tertera di standar nasional Permendikbud itu adalah kriteria minimal. Kita masih sangat terbuka untuk mengembangkannya. Saya tidak tahu kenapa kemudian di Permendikbud itu ada disebutkan di sini angket. Mungkin maksudnya di sini seperti rating scale atau apa dan seterusnya. Saya tidak paham maksud dari Kemendikbud ini. Tapi kalau penilaian seperti penilaian teman sebaya, kemudian peer assessment dan seterusnya itu biasanya masuk ke unjuk kerja. Kita juga bisa menggunakan berbagai instrumen yang ada di situ. Nah, sekarang kita masuk ke ini Bapak Ibu. Jadi masih berdasarkan Permendikbud nomor 3 ini, karena ini adalah dasar hukumnya kita, bahwa di situ disebutkan instrumen penilaian sebagaimana yang disebut dalam pasal 21 ayat 2 huruf B itu terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Jadi ini jelas di dalam Permendikbudnya seperti ini bunyinya. Ada 3 itu yang disebutkan, rubrik, portofolio, dan karya desain. Tentu saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini tidak paten, tidak harus seperti ini. Ada banyak sekali masih sangat terbuka untuk kita kembangkan ke hal-hal yang ke jenis-jenis penilaian yang lain. Nah, jadi rubrik itu apa Bapak Ibu? Saya yakin tadi pagi saya meminta RPS dari Mbak Suci, kemudian saya dikirimi oleh beliau RPS-nya yang semester ini kalau tidak salah saya lihat di dalam RPS beliau itu juga sudah disebutkan bahwa teknik penilaian yang beliau gunakan adalah salah satunya rubrik analitik, juga rubrik holistik di situ saya lihat. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah ini. Mungkin sebagian, tapi sebagian yang lain juga mungkin belum. Karena apa? Dari RPS yang satunya lagi yang dikirimkan oleh Mas Yogo kepada saya tadi pagi, saya lihat Mas Yogo ya tadi yang mengirimkan ke saya Mas ya. Ya, saya lihat juga tampaknya pemahaman kita tentang teknik penilaian dan seterusnya itu belum sepenuhnya ini ya. Jadi sebenarnya ketika Mbak Suci ada di Universitas Borneo, kita bisa berharap lebih banyak kepada beliau untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian mengenai teknik-teknik penilaian. Sebenarnya beliau sangat mastery tentang ini. Nah, tentang rubrik. Jadi rubrik itu apa sebenarnya? Jadi rubrik itu seperangkat kriteria yang koheren untuk pekerjaan mahasiswa yang mencakup deskripsi tingkat kualitas kinerja pada kriteria tertentu. Jadi kedengarannya cukup sederhana ya. Di sini ada dua hal yang ingin saya tekankan di dalam rubrik ini, yaitu seperangkat kriteria yang koheren dan deskripsi tingkat kinerja. Jadi kemarin Bapak Ibu saya itu dicolek sama Mbak Suci, besok di dalam pelatihannya lebih tekankan pada ini ya, pada penilaian project. Nah, karena penilaian project itu senjata utama yang kita harus kuasai itu adalah rubrik untuk menilai bagaimana project yang dikerjakan oleh mahasiswa, juga bisa portofolio dan karya desain. Jadi saya akan banyak berbicara di sini. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini saya menekankan pada 2 hal tentang rubrik ini. Pertama, seperangkat kriteria yang koheren, dan yang kedua, deskripsi tingkat kinerja. Nah, kelebihan dari rubrik ini adalah sifatnya itu lebih bersifat deskriptif daripada evaluatif. Tentu saja memang tujuannya untuk digunakan untuk melakukan evaluasi. Tetapi prinsip pengoperasiannya
itu kita lebih pada mencocokkan kinerja mahasiswa dengan deskripsi yang sudah ada daripada menilainya. Jadi memang di sini ini adalah salah satu instrumen penilaian, tapi penggunaannya itu sangat asik sebenarnya, karena kita tidak merasa bahwa sedang melakukan penilaian atau melakukan evaluasi terhadap pekerjaan mahasiswa. Kita hanya mencocokkan kriteria yang sudah kita buat di dalam rubrik itu dengan kinerja yang sudah mereka tampilkan di dalam entah itu performa mereka di dalam melakukan presentasi misalkan, atau produk yang mereka hasilkan di akhir pembelajaran. Nah, jadi baik atau buruknya sebuah rubrik itu tergantung pada baik atau tidaknya deskripsi yang kita gunakan atau kriteria yang kita gunakan untuk rubrik ini. Nah, rubrik ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Rubrik itu ada 3 jenis. Yang pertama analitik, kemudian rubrik holistik, dan yang ketiga skala persepsi. Nah, kalau rubrik analitik itu rubrik yang biasanya umum ini kita gunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Nah, jadi kalau rubrik ini itu kita gunakan untuk melakukan assessment terhadap tugas-tugas yang dapat dibagi ke dalam ke dalam kriteria-kriteria tertentu atau ke dalam domain-domain tertentu, yang mana masing-masing kriteria ini nanti dapat dinilai secara terpisah. Itu rubrik analitik. Jadi masing-masing kriteria dapat diberi bobot, kemudian sesuai dengan sesuai dengan bobot penting atau tidaknya gitu di dalam mencapai learning outcome dari tugas tersebut. Saya ingin memberikan contohnya seperti ini. Ini contoh dari rubrik analitik Bapak Ibu. Jadi di sini kita bagi menjadi beberapa kriteria aspek di bagian ini. Ini rubrik penilaian presentasi makalah ini dibagi menjadi 3 aspek, kemudian masing-masing aspek itu kemudian diberikan skor dan kriterianya seperti ini. Ini salah satu contohnya. Kita bisa menggunakannya dalam tugas-tugas yang sama mungkin. Nah, kemudian yang kedua yaitu rubrik holistik. Rubrik holistik ini biasanya digunakan apabila ada kesulitan untuk menggabungkan satu tugas yang harus dinilai. Jadi misalkan seperti ini, untuk rubrik yang analitik ini kan kita menggunakannya untuk menilai satu pekerjaan mahasiswa, dan kita bisa membreakdown dari rubrik tersebut menjadi beberapa kriteria. Nah, kalau di rubrik holistik ini itu digunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas dalam kriteria yang terpisah. Jadi ini dapat terjadi karena adanya satu kriteria yang mungkin tumpang tindih atau saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi seperti halnya misalkan tugas kreativitas yang kompleks, yang mana pengerjaannya dapat dilakukan dengan ragam cara oleh mahasiswa, dan kemudian tugas tersebut tidak dapat dibagi dalam komponen-komponen atau kriteria penilaian yang terpisah. Nah, untuk itulah kemudian kita buat rubrik holistik ini. Saya ingin memberikan contoh ini dia. Nah, ini salah satu contoh dari rubrik penilaian presentasi makalah. Jadi ini salah satu contoh rubrik kriteria, mungkin juga bisa kita gunakan di dalam penilaian yang kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau skala persepsi itu aspek atau dimensi. Jadi aspek atau dimensi yang dinilai itu biasanya disebutkan seperti apa, tapi tidak ada deskriptornya. Sehingga kira-kira kalau misalkan kemampuan komunikasi itu orangnya bicara harus lancar, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa menarik audiens dan seterusnya, itu biasanya ini yang paling banyak sekali dipakai. Tapi dalam konteks penilaian praktikum tentu saja ini agak sulit untuk kita gunakan. Biasanya kita menggunakan holistik dan analitik. Ini dia contohnya Bapak Ibu yang contoh rubrik ini skala persepsi. Jadi di sini di bagian ini sudah ada aspek-aspek atau dimensi yang akan dinilai disebutkan satu persatu di sini. Kemudian kita langsung memberikan skala penilaiannya di sini. Jadi tidak ada deskriptornya. Itu 3 contoh rubrik. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, nah bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat rubrik?
Ini saya masuk ke rubrik dulu karena rubrik ini senjata untuk kita masuk ke project based assessment atau penilaian berbasis project. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat rubrik sebenarnya gampang-gampang susah. Kita bisa menggunakan rubrik yang sudah ada sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu tentunya ya. Di satu website, tapi sayangnya berbahasa Inggris, itu ada, sebentar saya tunjukkan. Kelihatan ya website yang saya bagikan. Ini berbahasa Inggris, ini banyak sekali contoh. Belum terlihat, Pak. Belum tampak ya, sebentar. Oke. Nah, ini salah satu website yang menyediakan banyak sekali rubrik yang kita bisa manfaatkan untuk menilai kinerja mahasiswa kita. Jadi di sini kita bisa tinggal memilih mata kuliahnya misalkan apa, kemudian jenis rubrik yang ingin kita gunakan apa, seperti ini tinggal membuat. Saya sedang mengembangkan jenis rubrik berbasis web seperti ini Bapak Ibu. Saya harap nanti mungkin di dalam tahun-tahun yang akan datang, tahun depan paling lambat sudah bisa selesai dan bisa kita manfaatkan untuk melakukan penilaian perform terutama. Ini salah satu contohnya Rubistar. Di yang berbahasa Indonesia saya belum menemukan yang seperti ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Kita tinggal memilih salah satu dari ini, misalkan ingin melihat apa kemampuan atau melihat apa menilai oral project misalkan presentasi mahasiswa. Tinggal klik aja di sini nanti. Nanti tinggal dipilih di sini. Dan saya yakin meskipun mata kuliahnya berbeda, deskriptornya atau kriterianya itu saya pikir tidak jauh-jauh berbeda gitu, meskipun mata kuliahnya yang berbeda ya. Ini mungkin bisa dipilih kelas debate atau historical rule interview dan seterusnya. Ada banyak sekali. Ini salah satu contoh saja. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi di dalam melakukan penyusunan rubrik itu ada beberapa langkah, setidaknya 5 langkah di sini yang bisa kita lalui. Pertama, menentukan tujuan penilaian. Jadi tugas apa yang akan kita berikan ke mahasiswa untuk kita nilai. Kemudian ada nggak sih contoh dari produk yang bisa mereka jadikan sebagai referensi untuk mereka mungkin tiru, modifikasi dan seterusnya. Lalu kemudian umpan balik seperti apa yang akan kita berikan kepada mereka nanti setelah proyek itu selesai. Jadi ibaratkannya di sini kita memulai berpikir dari akhir, start dari akhir. Maksudnya seperti itu. Jadi di awal ini kita sudah menentukan tujuan yang ingin dicapai itu apa. Nah, kemudian berikutnya menentukan jenis rubrik. Tadi saya sudah memaparkan ada 3 jenis rubrik yang bisa kita pilih. Ada rubrik analitik, rubrik holistik, dan skala persepsi. Bapak Ibu tinggal memilih salah satu dari ketiga jenis rubrik itu yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai. Kemudian berikutnya menentukan kriteria. Adakah kriteria tersebut dapat diamati, real enggak gitu, konkret apa tidak gitu. Karena salah satu prinsip dari penilaian itu ada bahwa apa yang kita ukur itu, instrumen yang kita gunakan untuk mengukur itu harus benar-benar bisa mengukur apa yang hendak diukur gitu. Jangan-jangan kita mau mengukur bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap satu topik tertentu, malah kita mengukur aspek-aspek yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya, apakah kriteria tersebut penting atau cukup esensial untuk kita nilai? Nah, lalu berikutnya menentukan skala penilaiannya. Skala penilaian itu urutan skala tadi sudah saya gambarkan di contoh tadi ya. Dari tinggi ke rendah atau sebaliknya dari rendah ke tinggi. Kemudian menentukan apakah kita akan menggunakan label atau angka atau keduanya. Itu bisa juga kita gunakan. Nah, dan ini yang tidak kalah penting di dalam membuat rubrik, terutama rubrik holistik dan analitik, yaitu membuat deskriptor. Jadi deskriptor itu harus menggambarkan perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian menggunakan bahasa yang paralel di seluruh skala. Kemudian berikutnya menunjukkan sejauh mana standar itu terpenuhi. Nah, jadi ini Bapak Ibu langkah-langkah yang bisa kita lalui untuk menyusun sebuah rubrik. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah untuk menyusun instrumen berupa tes.
karena kemarin memang Mbak Suci menyolek saya lebih banyak berbicara tentang project based learning assessment, dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan instrumen-instrumen berupa butir tes ya, karena ini yang sebagian besar kita gunakan untuk mengukur capaian hasil belajar mahasiswa baik itu melalui PTS ataupun PAS. Nah, berikutnya, nah ini dia, karena kemarin itu disuruh berbicara sedikit tentang project based learning dengan project based assessment, saya tidak merasa wajib untuk ini. Jangan-jangan saya yakin Bapak Ibu di dalam RPS-nya atau di dalam proses penilaian dan pembelajaran di dalam kelas sudah banyak dari Bapak Ibu yang menggunakan strategi pembelajaran berbasis project di dalam pembelajarannya. Tapi apakah kita benar-benar bisa meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu memang project based learning? Ini dia perbedaannya dari tradisional project ke project based learning. Kalau tradisional project itu biasanya bisa dilakukan sendirian di rumah. Kalau project based learning itu memerlukan collaboration dan teacher guidance atau bimbingan dari guru. Kemudian fokus on product kalau yang project tradisional itu. Fokus on product, fokusnya pada produk hasil akhir. Nah, kalau project based learning-nya itu fokusnya pada produk dan proses. Kemudian teacher directed. Nah, kalau di project based learning itu student directed. Mereka bisa memiliki atau menentukan seperti apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai atau menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kemudian semua project sama tujuannya kalau di traditional project. Kalau di project based learning itu siswa bisa menentukan bagaimana atau outcome atau output yang akan mereka hasilkan. Kemudian project tradisional itu produknya disubmit atau dikumpulkan ke guru. Kalau project based learning itu hasil karya yang dihasilkan oleh mahasiswa itu dipublikasikan ke publik, stakeholder, siapa yang berkepentingan untuk memanfaatkan hasil produk itu. Nah, kemudian teacher work after the project complete. Jadi pekerjaan dosen itu selesai setelah Setelah proyeknya pekerjaan dosen itu dimulai ketika proyeknya sudah selesai, produknya sudah selesai. Kalau di project based learning kita itu bekerja atau melakukan penilaian itu dari awal sampai akhir proyeknya selesai. Dan Bapak Ibu, kebetulan disertasi saya memang berbicara tentang project based learning dan juga project based assessment. Saya kemarin mengembangkan penilaian berbasis project itu dengan mencoba untuk menggunakan masyarakat sekitar sebagai penilai atau rater, tapi itu gagal. Di percobaan pertama saya gagal, lalu kemudian saya ubah raternya ke lingkup sekolah dan alhamdulillah berhasil. Nah, jadi senjata utama kita, memang instrumen utama yang harus kita kuasai pemanfaatannya di dalam project based learning ini atau project based assessment itu adalah rubrik. Jadi itu adalah senjata utamanya kita. Bisa juga mungkin lembar observasi atau skala rating, checklist dan seterusnya. Bisa kita memanfaatkan itu, tidak terbatas pada rubrik. Nah, jadi kalau penilaian berbasis proyek berbasis online itu apa yang harus kita miliki? Satu, rubrik. Kemudian tekniknya bisa peer assessment, penilaian oleh teman sebaya. Bisa juga self assessment, penilaian oleh diri sendiri. Kemudian observasi yang dilakukan oleh dosen. Kemudian kita menggunakan portofolio sebagai dasar untuk melakukan penilaian berbasis proyek ini. Jadi Bapak Ibu, prinsip-prinsip penilaian yang sudah dijelaskan di awal itu, kemudian teknik penilaian yang sudah saya gambarkan tadi, termasuk sampai ke instrumen penilaian dan seterusnya, itu bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan baik dalam kondisi online maupun offline. Itu sama saja. Kalau berbicara tentang medianya, apakah itu online, itu hanya media apa yang akan kita manfaatkan. Nah, kalau masih daring Bapak Ibu, tentu saja untuk menilai dengan teknik misalkan seperti tes dengan instrumen kita berupa butir soal, kita akan kesulitan untuk menentukan objektivitas, memastikan objektivitas dari proses penilaian itu. Karena apa? Kita tidak bisa melihat secara langsung mahasiswa. Tapi kemarin saya coba untuk membuat satu kondisi di mana ketika kita memberikan tes berupa tes tulis kepada mahasiswa, mereka tidak bisa
mengakses berbagai sumber yang itu bisa mereka gunakan untuk membantu mereka di dalam menjawab soal. Itu sebenarnya bisa kita kondisikan. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam proses penilaian dan pembelajaran online atau daring, yang sangat tepat kita gunakan memang yang berbasis project. Dan saya yakin selama hampir 2 tahun terakhir ini, Bapak Ibu sudah cukup sering melaksanakannya itu, mungkin dengan pemberian tugas kepada mahasiswa, lalu kemudian mereka diminta untuk melakukan presentasi dari tugas yang mereka kerjakan dan seterusnya. Namun mungkin kelemahannya adalah kita jarang sekali benar-benar konsisten menggunakan instrumen penilaian seperti ini untuk mengukur bagaimana kemampuan mahasiswa di dalam melakukan misalkan presentasi atau memaparkan pemahaman mereka tentang tugas yang sudah diberikan. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ini waktu saya kurang 10 menit. Terakhir Bapak Ibu, ini ada amanah dari panitia untuk memberikan tugas sebagai output dari dari pelatihan yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu diminta untuk membuat perencanaan penilaian semester depan. Nanti ini formatnya seperti ini, mata kuliahnya seperti apa, kodenya, kemudian SKS atau semesternya semester berapa. Lalu di sini disebutkan sub CPMK, kemudian teknik penilaian. Tadi saya sudah menjabarkan ada kurang lebih ada 6 teknik penilaian yang berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu, tapi tidak harus itu gitu, maksudnya itu bukan satu-satunya teknik penilaian yang bisa kita gunakan. Itu masih terbuka sekali untuk menggunakan teknik-teknik penilaian yang lain seperti peer assessment atau self assessment dan seterusnya. Kemudian instrumen penilaiannya apa? Jadi tidak bisa kita paksakan semua instrumen penilaian itu harus rubrik ataupun harus portofolio ataupun mungkin karya desain dan seterusnya. Tidak bisa. Kalau memang capaian CPMK-nya menghendaki kita hanya untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap materi yang kita jelaskan, ya mungkin tes tulis mungkin cukup. Tapi ketika kita ingin mengukur bagaimana keterampilan mereka, kemudian bagaimana mereka membangun sebuah tim berkomunikasi, lalu kemudian mengaplikasikan pemahaman yang mereka miliki terhadap itu, maka tidak ada pilihan lain. Mungkin salah satu yang bisa kita gunakan adalah project based assessment dengan instrumennya berupa rubrik dan seterusnya. Jadi misalkan di dalam pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia misalkan, Bapak Ibu dosen ingin mengukur bagaimana tingkat kompetensi mahasiswa di dalam berkomunikasi misalkan. Nah, itu kan bisa diukur di situ dengan menggunakan rubrik cara penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian intonasi berbicara, bagaimana mempengaruhi dan membuat orang lain tertarik dan seterusnya. Ada banyak indikator-indikator yang bisa disusun untuk itu. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup dari saya. Mungkin setelah ini, jika waktunya memungkinkan, ada hal yang perlu didiskusikan, monggo silahkan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.